Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa, hari baru tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu, baik kita terlebih dahulu memohon kekuatan Tuhan, merendahkan diri dan berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan Tuhan yang kami nikmati pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam dan menganugerahkan hari baru bagi kami. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Satu ayat yang saya siapkan menjadi dasar renungan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini menjadi sebuah ayat ya tuntunan dan juga bisa menjadi ayat teguran bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Apa yang ingin kita belajar dari sini? Jika ingin menjadi pemenang, bergaullah dengan para pemenang. Ini tema atau topik yang akan kita bahas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengalami masa-masa kegelapan dalam kehidupannya hanya karena cara dan pola pergaulannya yang salah, saudara. Ini banyak terjadi saat ini. Tadinya dia anak Tuhan yang baik, tadinya dia anak Tuhan yang betul-betul memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi karena dia salah dalam pola pergaulannya, maka dia meninggalkan Tuhan, maka dia terhilang dari Tuhan. Banyak yang seperti itu. Ada seorang anak Tuhan yang karena pengaruh pergaulan yang tidak baik, seperti yang saya katakan tadi, yang tadinya dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh, tetapi karena terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara, karena dia telah biasa mengalami kasih Tuhan, setelah dia larut dalam keadaan hidup yang tidak baik itu, dia merasakan ada yang kosong dalam kehidupannya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, saudara, ya Tuhan, mengapa aku tidak bisa merasakan lagi kasih-Mu seperti dulu? Itu yang dikatakan. Lalu Tuhan berbisik dengan lembut ke telinganya, saudara, dikatakan, anakku, jika engkau suka makan es, apakah engkau masih suka makan nasi? Saudara yang kasih Tuhan, es itu makanan selingan yang menggiurkan tentunya. Ya, yang menjadi makanan pokok itu nasi, saudara, dan menghidupkan. Tetapi terkadang karena kita terlalu banyak makan es, maka selera makan kita pun akan hilang dan bisa saja kita tidak akan laku makan. Seperti itu, saudara. Lalu melalui bisikan itu, anak Tuhan itu pun tersadar. Dan akhirnya dia meninggalkan cara dan pola hidupnya yang salah itu. Dan dia kembali membangun, merajut kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ada pertobatan yang menuntun dia kepada kehidupan yang lebih baik pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menjadi seorang pemenang, satu hal yang perlu kita tahu, biasakanlah bergaul dengan para pemenang, jangan dengan pecundang. Kalau engkau mau menang lalu engkau bergaul dengan para pecundang, engkau tidak akan pernah bisa meraih kemenangan. Seorang hamba Tuhan John Maxwell pernah berkata demikian, saudara. Jika kita ingin terbang seperti elang, kita tidak akan mungkin meraih itu jika kita hidup di kumpulan para kalkun. Tidak akan mungkin, saudara. Kalau kita meraih impian ingin terbang seperti elang, sementara kita bergaul dengan para kalkun, bagaimana caranya kita memahami pola hidup elang yang bisa terbang itu? Artinya, kita tidak akan mungkin bisa terbangun baik dan menjadi sukses dan menjadi pemenang jika kebiasaan kita bergaul dengan orang-orang yang suka dengan kegagalan. Itu yang kita pahami. Yang tidak menginginkan kehidupan yang baik. Tidak akan mungkin, saudara. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan juga, Mark Victor Hansen, saudara. Ini seorang penulis buku Chicken Soup, saudara. Dia pernah berkisah tentang pengalaman kehidupannya. Dia seorang yang sesungguhnya mengalami kehidupan yang baik, tetapi memiliki kerinduan untuk bertumbuh
dalam pencapaian-pencapaian kehidupannya. Lalu dia bertanya kepada Anthony Robbins yang pada saat itu dia seorang yang sangat sukses. Dia katakan begini, penghasilan Anda begitu besar, bagaimana saya bisa mencapai penghasilan seperti Anda ini? Itu dia katakan, saudara. Memang dia bukan orang miskin, tapi dia ingin mengembangkan potensinya lagi untuk menjadi lebih dan menjadi seorang yang lebih menang, lebih berhasil lagi dalam kehidupannya. Lalu ya si Anthony ini bertanya, saudara. Dia katakan, siapakah kelompok pemikir utama bagi Anda? Lalu dengan sendirinya Hansen menjawab, kelompok pemikir utama saya itu ialah para jutawan, Pak. Dia katakan, oh, itulah kekeliruan saudara. Dia katakan, kalau Anda ingin menjadi miliarder, lalu Anda bergaul dengan jutawan, mana mungkin Anda terpimpin menjadi miliarder? Tentu pola pikir Anda adalah pola pikir jutawan. Dan jika Anda ingin menjadi seorang miliarder, Anda harus bergaul dengan kelompok miliarder. Maka pasti mereka akan membantu Anda untuk berpikir dalam tingkatan mereka sebagai miliarder. Itu yang dikatakan, saudara. Artinya dengan siapa kita bergaul? Ya, pola pergaulan yang mana yang kita anut? Ini yang sangat menentukan bagi kita. Dan sejak Hansen menerima usul itu, pada saat itu dia mengubah pola pergaulannya, mengubah pola hidupnya, saudara. Maka sejak saat itu dia menjadi orang yang sukses dan dia bisa menjadi miliarder. Peningkatan pencapaian kehidupan kita tergantung pada pola pikir kita, saudara. Bagaimana kita menyikapi hidup ini. Maka saya katakan tadi dalam topik kita, jika Anda menjadi pemenang, bergaullah dengan para pemenang. Jika Anda ingin sukses, bergaullah dengan para orang-orang yang terlebih dulu sukses. Jika Anda ingin menjadi orang baik, bergaullah dengan orang-orang baik. Anda ingin menjadi orang baik, tetapi saudara bergaul dengan orang jahat, mana mungkin orang jahat bisa mempengaruhi orang menjadi lebih baik? Itu yang menjadi pertanyaan. Yakinlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang tidak baik. Tuhan menginginkan saya dan saudara menjadi pribadi yang baik dan bahkan bertumbuh lebih dan lebih baik lagi. Yakin bahwa dalam segala hal Tuhan menginginkan kebaikan itu bagi kita. Dalam segala hal, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak menginginkan kita baik dalam segala hal. Tetapi tidak jarang kita justru mengalami kemerosotan. Itu bukan salahnya Tuhan. Cara kita ya berpikir, ya cara kita bergaul, cara kita menempatkan diri di mana kita ada. Itu yang menentukan sehingga kita merosot atau meningkat, sukses atau gagal, saudara. Oleh karena itu, lewat renungan kita pada pagi hari ini, saya tidak tahu bagaimana cara hidup saudara selama ini. Saya tidak tahu bagaimana pola bergaul saudara selama ini. Tetapi saudara dapat menilai sendiri, saudara dapat mengukur kehidupan saudara sendiri dari apa yang sudah saudara capai, dari apa yang sudah saudara dapatkan dalam hidup saudara sampai saat ini. Ini penting, saudaraku. Jika saudara ingin menjadi seorang pemenang, saran dari renungan kita pagi ini, hiduplah dengan cara pemenang dan bergaullah dengan para pemenang. Jika saudara ingin bertumbuh dalam iman, hiduplah dengan cara-cara beriman yang baik dan benar, dan bergaullah tentunya dengan orang-orang yang hidup dengan beriman. Itu yang saya sampaikan pada pagi ini. Karena jelas saudara, jangan sesat, artinya jangan kita ya tidak paham, janganlah kita disesatkan, karena pergaulan yang buruk itu pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Walaupun kita merasa tadinya kita sudah baik, tetapi kalau kita membangun pola dan cara pergaulan tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang buruk lakunya, maka kita akan terpengaruh ke sana, saudara. Supaya kita dipengaruhi lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, bergaullah dengan orang-orang yang memiliki cara dan pola hidup yang baik dan maju, berkembang dan bertumbuh dan menjadi seorang pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, jika ingin sukses, milikilah cara hidup orang-orang yang sukses. Bergaullah dengan orang-orang yang telah mengalami kesuksesan dalam kehidupan mereka. Maka hal itu akan membantu kita membangun diri, membangun cara, membangun pola kita untuk hal-hal yang lebih baik. Tentunya untuk menggapai segala impian di dalam hal-hal yang lebih baik. Dan kita tertuntun
untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, menghasilkan yang baik tentunya, dan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan singkat kita pada pagi hari ini membukakan wawasan berpikir kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita, bagaimana pola kita bertindak, bergaul. Siapa yang menjadi pemikir utama dalam hidup kita? Apakah dia orang-orang yang baik? Apakah dia orang-orang yang sukses? Apakah dia orang-orang yang pemenang? Atau pecundang, atau yang selama ini menuntun kita kepada yang tidak baik? Kita lihat dan nilai dari hasil apa kita gapai selama ini. Tuhan akan menolong kita dengan renungan ini, saudara. Tuhan membantu kita supaya kita benar-benar memahami. Jika kita ingin menjadi pemenang, bergaullah dengan orang-orang yang sudah menang. Tuhan memberkati saudara dengan renungan pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang kami peroleh lewat renungan pada pagi hari ini. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka terbantu untuk lebih baik lagi, terpimpin dalam kemenangan yang baik. Berkat yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Juga hamba doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan yang baik, tuntunlah mereka, berkati mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu saat ini sedang mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikannya. Tuhan tuntun mereka dalam pendidikan yang benar. Beri mereka semangat belajar dengan baik. Hamba juga doakan anak-anak-Mu saat itu Tuhan yang bersuka cita karena hari ini berulang tahun. Berkatilah mereka semua dimanapun. Yang mendapatkan rezeki, yang mengalami berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu bersumber dari Tuhan. Ajari mereka untuk bersyukur. Hamba juga doakan ada begitu banyak anak Tuhan saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Hamba doakan mereka, biarlah mereka diberkati sungguh-sungguh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap saudara pasti akan membantu kami juga untuk membagikan men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan. Kalau saudara diberkati Tuhan, jadilah menjadi saluran berkat Tuhan untuk semua orang. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.